Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam satu perbincangan dengan topik kemajuan Pelabuhan Makassar dalam era perdagangan rempah abad ke-17. Ada 3 hal yang akan saya kemukakan di sini. Yang pertama, bagaimana proses perkembangan Pelabuhan Makassar. Yang kedua, seperti apa peran orang-orang Makassar dalam menghidupkan aktivitas pelabuhan dan perdagangan di Makassar. Yang ketiga adalah persaingan di dalam perebutan perdagangan rempah. Kita akan mulai dengan proses perkembangan pelabuhan ini. Ada 2 pelabuhan penting di Makassar. Yang pertama adalah pelabuhan Talo. Ini pelabuhan yang lebih awal yang sudah bergiat di dalam aktivitas perdagangan maritim sekitar abad ke-15. Lalu kemudian ada pelabuhan Sumba Opu yang berada sekitar muara Sungai Jeneberang. Ini baru berkembang di awal abad ke-16 ketika rajanya Karaeng Tumaparisi Kalona mengalihkan pusat pemerintahan dari Tamalate ke Sumba Opu. Nah, untuk mendukung perubahan orientasi kerajaan Goa kepada sektor kemaritiman ini, lalu kemudian dilakukan penataan di dalam struktur pemerintahan tersebut di dalam sumber lokal, bahwa pada masa Tumaparisi Kalona inilah pertama kali diadakan jabatan Syah Bandar yang bertugas untuk mengurusi pelabuhan, dan Syah Bandar yang pertama adalah Dayang Pamate yang kita kenal juga sebagai pencipta aksara Makassar. Nah, untuk menghidupkan aktivitas pelabuhan Talo, demikian juga pelabuhan Sumba Opu, maka para penguasa dari 2 kerajaan ini melakukan perluasan wilayah kekuasaan, terutama di Jazirah Selatan Sulawesi, ke daerah-daerah yang secara ekonomis dapat menopang aktivitas perdagangan di pelabuhan Sumba Opu dan pelabuhan Talo. Daerah-daerah Bugis yang kebanyakan adalah penghasil beras. Jadi penguasaan wilayah itu setidaknya untuk 2 tujuan. Yang pertama, untuk mengalihkan aktivitas penduduknya atau para pedagang dari pelabuhan-pelabuhan di daerah yang dikuasai itu menuju ke pelabuhan Talo dan Sumba Opu, dan juga mengalirkan beras ke pelabuhan Makassar untuk mendukung aktivitas perdagangan, sebab beras itu sangat dibutuhkan oleh kapal, oleh perahu yang singgah di pelabuhan Makassar, dan juga oleh para pelaut dan pedagang Makassar yang melakukan perjalanan perdagangan rempah ke negeri rempah, di mana mereka membawa beras. Selain itu juga kerajaan ini memperluas wilayah kekuasaannya, ya, tidak hanya di Jazirah Selatan Sulawesi, tetapi juga di luar wilayah Sulawesi, terutama di daerah-daerah yang berada di jalur rempah. Misalnya Buton yang merupakan lintasan pelayaran bagi perahu-perahu niaga Makassar. Lalu juga Makassar menaklukkan wilayah Bima, Dompu, Sumbawa, dan juga Kepulauan Sula. Semua itu adalah wilayah-wilayah yang terintegrasi di dalam sistem jaringan perdagangan maritim orang-orang Makassar. Nah, aktivitas pelabuhan Makassar ini tidak hanya dihidupkan oleh para pedagang-pedagang lokal, tapi juga tak dapat dipisahkan peran dari para pedagang-pedagang Jawa, pedagang-pedagang Melayu, dan juga pedagang-pedagang Eropa seperti Portugis, Inggris, Denmark, dan juga Belanda, serta pedagang Asia yang lain seperti Cina dan juga India. Perkembangan kerajaan ini kemudian
mencapai satu masa yang cukup gemilang, terutama setelah agama Islam diterima secara resmi sebagai agama kerajaan di tahun 1605. Kerajaan ini menerapkan prinsip mare liberum atau laut bebas. Salah satu prakteknya, demi untuk menarik perhatian para pedagang yang datang, maka para penguasa Makassar memberlakukan kebijakan pelabuhan bebas atau tanpa pajak. Ya, ini satu kebijakan yang tidak lazim terjadi di dalam sejarah Nusantara, karena biasanya pelabuhan itu merupakan salah satu sumber mata pajak bagi kerajaan. Nah, Makassar justru memperlakukan kebijakan pelabuhan bebas. Kebijakan ini terutama untuk menarik perhatian para pedagang-pedagang yang datang ke Makassar. Tidak heran, Makassar kemudian berkembang sebagai salah satu pelabuhan rempah terkemuka di Nusantara di masa ini. Dalam sejarah nasional Indonesia jilid 3, kita bisa membaca di sana bahwa rempah yang ada di pelabuhan Makassar seringkali harganya lebih murah daripada rempah di negeri rempah di Kepulauan Maluku sana. Ini tentu menjadi satu tanda tanya, suatu hal yang tidak lazim. Secara teoretik sebetulnya komoditas di daerah produksinya itu biasanya lebih murah dan akan menjadi mahal, lebih mahal bahkan setelah dibawa jauh dari daerah produksinya. Nah, ini pada kasus Makassar tidak demikian. Nah, tentu situasi dan perkembangan Makassar sebagai pelabuhan utama rempah di Nusantara ini tak dapat dipisahkan dari peran dari para pedagang-pedagang Makassar. Tampak dari catatan sejarah bahwa para pedagang Makassar sangat aktif melakukan kegiatan perdagangan. Ya, di perahu-perahu mereka membawa beras dan berbagai jenis kain yang nantinya ditukar dengan rempah di Maluku. Tidak hanya itu dalam sisi ekonomi, tetapi juga para penguasa dan orang-orang Makassar juga memberikan dukungan penuh kepada penduduk di daerah rempah dalam rangka menghadapi monopoli yang diterapkan oleh Belanda. Belanda dalam hal ini menerapkan monopoli produksi, kemudian monopoli perdagangan dan monopoli pengangkutan. 3 praktik monopoli ini ditegakkan oleh Belanda dengan pendekatan militer. Nah, orang-orang Makassar tidak ingin situasi ini berlanjut dan mereka segera mengambil sikap untuk memberikan dukungan kepada orang-orang lokal agar bisa menghadapi monopoli yang terjadi di Kepulauan Maluku. Maka tercatatlah 2 peristiwa besar di Maluku Tengah, yakni ada Perang Hitu yang terjadi di tahun 1634 sampai dengan 1646, dan juga Perang Homual di tahun 1651 sampai dengan 1656. 2 peristiwa ini sangat besar pengaruhnya bagi perjalanan sejarah Maluku. Dan keterlibatan orang-orang Makassar ini memperlihatkan satu komitmen bahwa kehadiran mereka di Maluku selain untuk mendapatkan rempah juga tak mengabaikan keberadaan orang-orang Maluku yang menghasilkan atau yang mengolah rempah. Nah, hal ini membuat penduduk Maluku lebih senang menjual rempah kepada orang-orang Makassar. Tentulah ini akan membuat Belanda merasa tidak senang karena ada saingan. Mengapa sebetulnya? Seperti apa sistem perdagangan yang diterapkan oleh orang-orang Makassar sehingga dengan sangat bersemangat melakukan aktivitas ini di Kepulauan Maluku? Nah, dalam sumber sejarah kita menemukan bahwa para pedagang-pedagang Makassar yang begitu agresif melakukan usaha perdagangan rempah ini ternyata mendapatkan modal dari para pedagang-pedagang Inggris
pedang-pedang Portugis dan juga pedagang Denmark yang beraktivitas di Makassar. Dengan modal itu, orang-orang Makassar membeli rempah dengan harga yang lebih mahal, hampir 2 kali lipat daripada harga yang ditawarkan oleh Belanda di Maluku. Nah, tidak hanya itu, sistem ini ternyata juga disertai dengan jaminan bahwa bila kapal-kapal Makassar gagal karena perahunya mengalami kecelakaan ataupun ditahan oleh VOC, maka semua kerugian yang dideritanya itu tetap menjadi tanggungan pemilik modal. Jadi orang-orang Makassar tidak perlu memikirkan kerugian itu, sejauh kerugian itu disebabkan oleh karena faktor kecelakaan atau gangguan atau penghancuran oleh pihak VOC. Nah, lebih jauh lagi, bila perahu-perahu dagang Makassar ini berhasil tiba di Makassar dengan membawa rempah, maka komoditas itu akan ditebus lagi oleh para pemilik modal dengan harga yang lebih tinggi. Walhasil ini menjadikan orang-orang Makassar selalu diintai, selalu tidak disenangi oleh orang-orang Belanda karena dianggap sebagai saingan. Seperti saya katakan tadi bahwa orang-orang Makassar, para penguasa Makassar tidak hanya berkepentingan terhadap rempahnya, tetapi juga perlindungan atau masa depan dari penduduk di negeri rempah. Kita ambil contoh di Kepulauan Banda di tahun 1621 terjadi pembantaian penduduk yang dilakukan oleh Belanda di bawah Jan Pieterszoon Koen. Penduduk Banda yang semula berjumlah 15.000 jiwa, akibat peristiwa itu yang tersisa hanya tidak lebih dari 3.000 orang. Artinya apa? Sebagian penduduk ada yang mati terbunuh dan lebih banyak lagi yang terpaksa harus hijrah dari Kepulauan Banda. Tercatat misalnya ada 2.000 orang Banda hijrah ke Pulau Seram dan Kepulauan Kei. Salah satu tempat di Kepulauan Kei yang menjadi tujuan mereka kemudian diberi nama Banda Elat. Jadi tetap menyertakan nama Banda untuk mengenang asal dari mereka. Dan ada sekitar 1.000 orang Banda tetap berada di Kepulauan Banda, namun mereka pindah ke Pulau Rundan, Pulau Ai yang berada di bawah pengaruh Inggris. Nampak bahwa kehadiran Inggris ini membuat Belanda lebih berhati-hati untuk melakukan tindak kekerasan, terutama di wilayah-wilayah yang telah berada di bawah pengaruh Inggris. Nah, terhadap para pengungsi Banda yang sudah tiba di Maluku, terutama di Seram, penguasa Makassar segera mengambil tindakan penyelamatan dengan mengirimkan 22 jung ke Iha di Seram untuk menjemput sekitar 1.000 orang Banda lalu dibawa ke Makassar. Mereka kemudian ditempatkan di Makassar, berada di Makassar. Nah, ini juga menjadi satu catatan penting. Kita kemudian mengenal di Makassar ada Kampung Banda dan ada juga Kampung Maluku. Tentu keberadaan dua kampung ini masih perlu ditelusuri apakah ada kaitan langsung dengan peristiwa yang saya sebutkan tadi. Selain menyelamatkan penduduk di Maluku, di Kepulauan Banda, orang-orang Makassar juga bersama dengan orang-orang Maluku yang sebelumnya melakukan perlawanan terhadap Belanda di Hitu dan juga di Huamual, kemudian mereka hijrah ke Makassar. Jadi mereka ikut ke Makassar agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Belanda. Di antara orang-orang yang mengungsi di Makassar pada masa itu ada Imam Rijali, seorang tokoh agama dari tanah itu. Dia berada di Makassar. Di masa pengungsiannya itulah dia kemudian menghasilkan karya yang sangat terkenal, yakni Hikayat Tanah Itu. Nah, sebagian dari orang-orang Makassar yang tidak sempat kembali akibat perang
Hua Mual itu kemudian tetap berada di Ambon dan mereka tinggal di daerah Batu Gajah, dan nama daerahnya adalah Kampung Makassar. Sebetulnya Kampung Makassar ini bukan hanya orang Makassar, tapi juga orang-orang yang ikut dalam pasukan Makassar, termasuk di dalamnya adalah orang Buton. Namun karena mayoritas orang Makassar, nama kampungnya disebut sebagai Kampung Makassar. Nah, praktik yang terjadi, upaya orang-orang Makassar dan penguasa Makassar di dalam melawan monopoli perdagangan Belanda ini menimbulkan ketegangan, jalan menuju perang. Tercatat pada tahun 1666 akhir, ketegangan antara kedua belah pihak ini semakin memuncak. Pada masa itu ya, dalam lontar bilang disebutkan pasukan Goa ya, berkepentingan untuk mengamankan jalur rempah seiring dengan dinamika yang marak terjadi, desakan dari Belanda yang begitu masif di jalur-jalur rempah. Di tanggal 23 Oktober 1666, armada Goa yang terdiri atas 70 jung membawa pasukan 20.000 orang di bawah pimpinan Karaeng Bontomarano bersama dengan Datuk Luwu Sultan Alimuddin dan Sultan Bima Abil Khair Sirajuddin berlayar menuju Buton. Mereka tiba menjelang akhir tahun. Pada tanggal 31 Desember 1666, pasukan Makassar berhasil menduduki sebagian wilayah Buton. Ini tentu tidak baik bagi Buton. Namun demikian, di tempat lain Belanda juga telah bersiap. Pada tanggal 14 November, pasukan Spelman dari Batavia yang terdiri atas 500 orang Belanda dan 300 orang pribumi. Pasukan pribumi ini terbagi dua. Satu kelompok adalah orang-orang Bugis yang dipimpin oleh Arung Palaka. Kelompok yang kedua adalah orang-orang Ambon yang dipimpin oleh Kapten Jonker yang berasal dari Pulau Manipa. Mereka pada mulanya di bulan Desember tanggal 19 hendak langsung menyasar pusat pemerintahan, pusat pertahanan di Sumba Opu. Namun karena pertahanan Makassar cukup kuat, memaksa rombongan kapal Spelman ini mengalihkan haluan mereka menuju Buton. Dalam perlayaran ini mereka sempat bertempur dengan pasukan Makassar di perairan Bantaeng, dan pada akhirnya mereka melanjutkan pelayaran sampai di Buton. Pada tanggal 1 Januari 1666, pasukan Belanda tiba di Buton, atau satu hari setelah Buton diduduki oleh sebagian pasukan Makassar. Nah, kehadiran pasukan Spelman ini tentu menjadi harapan bagi Buton, oleh karena ini bisa membantu mereka di dalam menghadapi gempuran pasukan Makassar. Peperangan terjadi antara kedua belah pihak yang berakhir dengan kemenangan pihak Spelman. Pada tanggal 3 Januari, para pemimpin pasukan Makassar, Karaeng Bontomarano, Datuk Luwu, dan juga Sultan Bima, serta pemimpin yang lain berhasil ditahan oleh Belanda. Sementara para pengikut-pengikut mereka, pasukan Makassar, itu dibuang di satu pulau yang berada di antara Pulau Buton dengan Pulau Muna yang telah diberi nama Pulau Makassar. Tampaknya dari 20.000 pasukan Goa ini ada lebih kurang 10.000 orang pasukan Bugis yang berasal dari Sopeng dan Wajo. Pasca perang di Buton itu mereka kemudian bergabung dengan pasukan Arupalaka atau kelompok Arupalaka yang nantinya
bersama dengan pasukan Spelman menggempur pertahanan kerajaan Gua Talo di Makassar. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa orang-orang atau pasukan Makassar ya kurang lebih 5.500 orang itu disimpan di satu pulau ya. Di sana mereka tidak terurus ya, yang menyebabkan banyak dari mereka yang meninggal akibat kelaparan, penyakit, dan yang lain. Oleh karena itu, pulau yang mereka tempati itu sering juga dikenal sebagai Makassar Kerkhof atau kuburan orang-orang Makassar. Terlalu banyak orang-orang Makassar meninggal di sana. Spelman sendiri menyebut pulau tempat para tawanan itu dengan sebutan Overwinner's Island atau Pulau Sang Pemenang. Jadi ini adalah wujud kemenangan Spelman menghancurkan pasukan Goa. Sementara itu penduduk lokal sendiri menyebut pulau ini sebagai Liwuto Makasu atau tempat tawanan dari orang-orang Makassar. Nah, ini satu rangkaian. Setelah peristiwa perang yang terjadi di Buton ini, kemudian Belanda ya, Spelman dan sekutunya menggempur pertahanan kerajaan Goa Talo di Makassar dan berakhir dengan perjanjian Bungaya di tahun 1667. Dan 2 tahun kemudian Belanda menghancurkan Benteng Sombopu yang merupakan pusat pertahanan terakhir kerajaan Goa di tahun 1669, dan pada saat itulah Perang Makassar berakhir. Nah, apa yang bisa kita petik dari proses itu? Sebetulnya menurut saya Perang Makassar ini adalah puncak dari persaingan antara Belanda dengan Makassar dalam perdagangan rempah dan perebutan jalur rempah. Belajar ini tentu membuat kita sadar betapa peristiwa ini, perebutan rempah, telah menjadi satu babak atau momentum yang mengaruhi arus balik sejarah. Makassar yang semula dikenal karena keunggulannya sebagai pusat perdagangan, kemudian secara perlahan aktivitas itu diambil alih oleh Belanda. Maka pada saat itulah kejayaan Makassar sebagai satu kekuatan ekonomi dan politik maritim di Nusantara berakhir karena telah digantikan oleh Belanda dan sekutunya. Kita berjumpa pada pertemuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.